Mereka menamakan bahwa negeri ini adalah negeri para dedemit, guys. Berdiri bahkan terbang di atas tubuh ada yang sedang tidur. Siapa tahu ada yang balas, guys. Siulan juga. Ini pernah kejadian, guys, dan jangan sampai kejadian juga oleh teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat datang di Stand Up Mystery bersama saya, Kang Jeffman. Malam hari ini saya akan membahas mengenai mitos-mitos yang berlaku atau yang terjadi di masyarakat dan yang diyakini oleh masyarakat dari dulu hingga saat ini. Seru banget ya. Apa aja nih? Banyak ya, guys. Karena menurut sejarahnya Indonesia ini dulu ya, sebelum namanya Hindia Belanda, ini para petapa-petapa atau para biksu-biksu mungkin ya, dari negeri Champa itu kalau nggak salah Myanmar atau apa, Laos, Kamboja, saya kalau negeri Champa itu, mereka melakukan perjalanan dari sana menuju ke Pulau Sumatera. Nah, ketika mereka menemukan beberapa tempat di Nusantara ini, mereka menamakan bahwa negeri ini adalah negeri para dedemit, guys. Dan di mana banyak banget bersarang siluman-siluman. Ini siluman ya, guys. Jadi sesuatu yang memang melebihi energinya, itu melebihi dari jin atau dari hantu-hantu yang bisa kita lihat selama ini. Nah, dari situ berkembang banyak mitos di masyarakat. Karena apa? Banyak hal-hal yang tidak disadari memiliki pengaruh dan bahaya bagi mereka yang meyakini. Saya penasaran, kalau menurut data di internet ya, ini mitos apa aja sih yang sampai saat ini masih diyakini oleh masyarakat Indonesia dan sangat dihindari. Nah, ini nih saya dapat ada 4 mitos nih yang kalau menurut saya sampai sekarang saya masih sering dengar mitos ini di masyarakat, dan bahkan orang-orang tua zaman dulu, jangan ini nanti begini, jangan ini begini. Nah, salah satunya adalah membuang air panas di selokan. Mau diselokan di tempat wastafel rumah dan segala macam. Nah, mitos ini menyatakan bahwa membuang air panas di selokan dapat membawa nasib sial atau membangunkan jin-jin yang tinggal di saluran air pembuangan. Sebagai tindak pencegahan, disarankan untuk tidak membuang air panas langsung ke selokan, guys, melainkan mencampurnya terlebih dahulu dengan air biasa sehingga air panas itu menjadi dingin. Nah, mitos seperti ini masih banyak dipercaya oleh masyarakat. Nanti kita bahas. Salah satu mitos yang saya baca ini masih relevan nggak sampai saat ini. Yang kedua, ini ada kucing hitam sebagai pertanda mistis. Kucing hitam sering dianggap sebagai simbol mistis dalam kepercayaan masyarakat Indonesia. Salah satu mitos yang terkenal adalah jika ada mayat yang dilangkahi oleh kucing hitam, guys, maka mayat tersebut akan bangkit kembali dan dikuasai oleh roh jahat yang dibawa oleh kucing hitam tersebut. Ngeri ya. Tapi ada beberapa tayangan YouTube yang saya lihat, ada mayat dilangkahi kucing hitam, dia duduk mayatnya, guys. Saya pernah lihat itu, tapi nggak tahu itu benar atau enggak. Nah, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung, mitos ini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat dan dapat mempengaruhi cara pandang terhadap kucing hitam. Oh, pantesan ya, ketika ketemu kucing hitam, pasti ada unsur-unsur mistisnya nih, guys. Nah, yang ketiga, larangan mengenakan baju hijau di pantai selatan. Ini sampai sekarang masih dilakukan kalau nggak salah. Jadi ketika ada beberapa rombongan ingin berenang di pantai selatan, saya pakai baju hijau, nggak jadi saya berenang. Nah, karena dia meyakini bahwa yang pakai baju hijau kemudian berenang di pantai selatan
akan diambil sebagai pasukannya. Ih, ngeri ya. Di beberapa wilayah pesisir selatan Pulau Jawa, ada larangan bagi pengunjung pantai untuk menggunakan baju hijau. Hal ini diyakini sebagai upaya untuk menghindari menghilang dan dibawa oleh Nyi Roro Kidul. Nah, yang keempat nih ada bersiul di malam hari mengundang makhluk halus. Bener nggak nih guys? Kayaknya sih pernah ada kejadiannya. Saya pribadi nih, saya pernah siul-siulan. Ada yang balas guys, disiulin juga. Nah ini salah satunya mungkin. Nah dalam kepercayaan masyarakat, bersiul di malam hari dipercaya dapat mengundang makhluk halus dan gangguan mistis dalam rumah. Meskipun tidak dalam bukti ilmiah yang mendukung, mitos ini masih dipegang teguh oleh beberapa individu yang mempercayai keberadaan dunia gaib. Coba tes ah. Siapa tahu ada yang balas guys. Siulan juga. Nah, yang saya tahu ya, ketika orang bersiul di malam hari, kebetulan dia bersiul di suatu tempat yang angker, itu biasanya ada jawaban, ada balasan. Nah, kalau sudah disiulin, itu artinya kita secara tidak langsung sudah mengajak mereka itu untuk datang hadir. Dan kita harus membawa jamuannya guys. Ngeri banget. Dari keempat poin ini, yang menurut saya masih sangat relevan dan masih memiliki dampak yang luar biasa bagi yang melakukannya adalah poin pertama, membuang air panas di saluran air ataupun selokan. Kenapa seperti itu? Karena beberapa hadis menyebutkan bahwa hantu-hantu dan jin itu akan bersarang di saluran-saluran pembuangan air guys. Misalnya di dalam wastafel, di dalam saluran air toilet, mereka bersarang di sana. Dan ketika ada manusia yang membuang air panas langsung tanpa dicampur air dingin terlebih dahulu, katanya ini dapat melukai anak-anak dari bangsa jin itu. Nah, ketika itu terjadi, induknya atau orang tua dari jin itu akan menuntut balas guys. Nah, biasanya dia atau jin ini akan mengganggu setiap malam orang yang membuang air panas tersebut. Melalui apa? Bisa ketindihan, bisa bisa mimpi buruk nih guys. Mimpi buruk dan sulit untuk tidur nyenyak setiap malamnya. Itu akan terus diganggu sampai benar-benar jin itu mendapatkan balasan yang setimpal atas kematian anaknya. Dan ini benar-benar terjadi guys. Banyak orang ya yang datang untuk diterapi, dilakukan pengobatan, itu terjadi setelah dia membuang air panas hasil buangan masak mie instan, terus dibuang, tiba-tiba dia jatuh sakit. Bahkan ada beberapa yang langsung kesurupan terus marah-marah sendiri. Nah, ini tidak berakhir guys, bahkan ini permulaannya. Ketika dia kesurupan, selanjutnya dia akan diem bengong seperti tidak sadar. Diajak berbicara, obrolannya tidak nyambung, dan ternyata di sini baru ketahuan ada jin yang ingin balas dendam. Ketika jin itu mengganggu tidur Anda, mereka balas dendam. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan datang di malam hari. Mereka akan berdiri, bahkan terbang di atas tubuh Anda yang sedang tidur. Nah, jin itu akan membacakan mantranya, bagaimana cara dia bisa masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Dia akan terbang seperti ini, ya wah, dengan wajahnya yang benar-benar menyeramkan guys. Karena apa? Ciri-ciri dari bangsa jin itu memiliki telinga yang lancip, ya matanya yang besar dan hitam semuanya. Mata besar, mukanya biasanya bulat. Ya di sini semuanya taring, giginya semuanya taring, tidak ada yang tidak taring, dan selalu terbuka, menganga dengan lidah yang terjulur. Nah, kebayang sosok tersebut melayang tepat berada di atas badan Anda dan menuntut balas atas perlakuan-perlakuan Anda. Ya, terus Anda tidak ada persiapan apapun. Apa yang terjadi? Ketika kita lupa berdoa, ketika kita langsung tidur,
kita lupa dalam beribadah, jin itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan akan mengganggu semua aktivitas kita. Ini sangat menyeramkan. Kenapa saya bilang seperti ini? Dulu pernah kejadian juga. Ketika di ruqyah baru ketahuan penyakitnya yang selama ini dianggap oleh dokter adalah sakit medis. Ternyata ketika di ruqyah, diruat badannya, seketika dia langsung kesurupan dan menyampaikan bahwa saya adalah makhluk yang disiksa dia menggunakan air panas. Setelah dipikir-pikir, baru dia sadar, oh iya, beberapa bulan yang lalu sebelum saya sakit, saya memang membuang air panas bekas memasak mie instan ke dalam wastafel langsung. Setelah itu saya langsung jatuh sakit. Ini pernah kejadian guys, dan jangan sampai kejadian juga oleh teman-teman semuanya. Kasih tahu semua saudara-saudara kalian, anak-anak kalian, adik-adik kalian, jika ingin membuang air panas, jangan langsung dibuang ke toilet, ke wastafel, ke saluran air. Harus dicampur dulu air baru dibuang guys. Kita antisipasi aja karena korbannya sudah ada. Jadi jangan sampai kita mengalami hal-hal yang saya sampaikan tadi. Karena tidak nyaman, karena tidak enak kalau kita berurusan dengan bangsa jin guys. Mereka tidak terlihat, tapi mereka bisa melihat kita. Ketika kita melakukan doa, dia pergi. Selesai doa, dia masuk lagi. Untuk antisipasi, campurkan dulu air panas itu dengan air dingin, baru dibuang, biar aman. Itu mungkin dari saya, kita pembahasan tentang mitos malam hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Stand Up Mystery bersama Kang Jeff Pen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.